Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, sebentar ya, ini suara saya sudah masuk ya? Masuk, Mbak, masuk. Oke, sebentar. Saya sambil izin menyiapkan recordingnya. Ini pematerinya apakah sudah, pemateri buat kelompok 1 dan 2 apakah sudah join semua? Ada Mas Adnan, Pak Ari, kemudian siapa lagi ya? Kelompok 2-nya dari kelas. Kelompok 2-nya saya sama Suster Yosefin sama Mbak Adela Septiani. Baik, ini sudah recordingnya sudah siap. Nanti silakan untuk pematerinya langsung menyampaikan materi ya dengan share screen sendiri karena ini recordingnya nanti akan saya bagikan ke Bu Helga. Baik, jadi nanti untuk hasil recordingnya akan saya kirimkan kepada Bu Helga. Nanti pemateri silakan untuk menyampaikan materi. Hari ini akan mengulas 2 materi tentang stres dan juga gangguan kecemasan. Untuk petugasnya yang tadi malam kita sudah diskusikan di grup, saya juga sudah meminta bantuan teman-teman dari kelompok lain sebagai notulen dan juga sebagai moderator. Nah, nanti hasil notulensinya mungkin di sini ada Mbak Malinda sudah ready sama Mbak Esther. Oke, sudah ready semua ya sepertinya. Kalau sudah, tanpa memperpanjang waktu. Oh iya, saya juga menyampaikan salam dari Bu Helga. Mohon maaf kepada teman-teman bahwa pada hari ini dan perkuliahan besok beliau masih belum bisa hadir karena juga masih berduka. Jadi kita doakan ya teman-teman, semoga almarhum ayahanda beliau diterima di tempat terbaik di sisinya, dan juga Bu Helga dan keluarga diberikan kesabaran dan juga ketabahan untuk melepas kepergian beliau. Untuk itu, saya mewakili Bu Helga langsung memulai aja diskusi mandiri di kelas peminatan psikopatologi klinis dan perkembangan. Untuk moderatornya, silahkan Romo atau mungkin yang lain dipersilahkan waktunya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pada hari ini kita akan menyaksikan, kita akan mendengarkan presentasi atau penyajian dari kelompok pertama, yakni yang membahas mengenai stres, faktor psikologis, dan kesehatan. Dipersilahkan untuk Pak Ari Kurniawan dan juga Pak Kahlil Adnan mempersembahkan presentasinya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya akan share screen dulu. Apakah sudah muncul? Ya, Pak Adnan. Oke, baik. Langsung saja. Jadi kami dari kelompok 1. Saya dengan Pak Ari. Materi kami hari ini terkait dengan stres, faktor psikologis, dan kesehatan.
Halo, Pak Ari. Oh siap. Terima kasih Mas Adnan. Ya, Kesempatan yang telah diberikan. materinya akan dibawakan oleh Pak Ari terlebih dahulu. Eh, Kemudian setelahnya akan dilanjutkan kepada saya. Monggo silahkan Pak Ari. Siap, terima kasih Mas Adnan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin rekan-rekan sekalian, siang hari ini seperti yang disampaikan oleh Mas Adnan bahwasanya kami akan menyampaikan yang pertama yaitu tentang stres. Pertama-tama nanti yang akan kita bahas di sini adalah tentang definisi stres, lalu jenis-jenis stres itu apa saja, selanjutnya faktor psikologis yang mempengaruhi stres, lalu pengaruh stres terhadap kesehatan, dilanjutkan lagi dengan perbedaan budaya yang mempengaruhi tingkat stres dan kesehatan, dan yang terakhir nanti yang akan kita bahas adalah sistem nilai suatu budaya yang dapat menentukan cara individu mengatasi stres. Next, Mas. Ya, yang pertama kita langsung tentang definisi stres. Apa sih itu stres? Nah, stres di sini didefinisikan sebagai ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan individu untuk mengatasinya. Seperti yang disampaikan oleh Hans Tel 1946. Nah, di sini yang dimaksud adalah uh, ketidakseimbangan tuntutan dan kemampuan individu sehingga individu itu mengalami tekanan-tekanan yang sangat luar biasa dan individu itu tidak dapat mampu keluar dari tekanan yang ada tersebut sehingga timbullah yang dinamakan stres tersebut. Next, Mas. Lalu jenis-jenis stres. Di sini ada beberapa versi ya rekan-rekan dari beberapa teori. Ada yang menyebutkan di teori tertentu itu stres itu hanya dua jenis, eustress dan distress. Di sini kami mengutip dari salah satu teori bahwasannya jenis stres ada 4. Yang pertama adalah eustress, yaitu stres positif yang memotivasi. Dalam arti kata, stres positif ini sangat berguna bagi diri kita. Misal kita menghadapi apa ya, menghadapi tugas, tugasnya banyak. Tapi karena stres ini dapat dikelola menjadi stres positif, oh nggak apa-apa, tugasnya banyak. Ini menjadi sebuah tantangan untuk saya selesaikan. Itu stres yang positif. Lalu stres yaitu stres negatif yang merugikan kesejahteraan individu. Nah, stres ini adalah stres yang negatif, di mana apabila kita tidak bisa menanggulangi stres jenis ini, maka akan merugikan diri kita sendiri. Misal tadi contohnya seperti tugas banyak, kita menjadi tertekan dan tidak bisa mengelola itu, maka akhirnya kita semakin tertekan, stres dan tugasnya juga nggak akan dapat terselesaikan secara tepat waktu. Lalu selanjutnya yaitu hiperstres, yaitu stres karena beban berlebihan menghambat adaptasi. Bebannya itu tugasnya terlalu banyak, bebannya terlalu banyak, sehingga dia itu tidak bisa beradaptasi dengan situasi tersebut. Sehingga ini mengakibatkan stres yang sangat berlebihan. Selanjutnya yaitu adalah hipostres, stres karena kurangnya tantangan. Nah, kadang tidak ada tantangan pada suatu bidang itu juga mengakibatkan stres karena mungkin kita merasa sudah mampu ya, cuma seperti ini. Hipostres ini biasanya kaitannya dengan eustress ya, karena tidak ada tantangan sehingga tidak mengakibatkan stres yang positif, namun malah mengakibatkan hipostres ini karena minimnya tantangan pada hal yang kita hadapi. Tentunya tantangan ini adalah tantangan positif ya menurut persepsi kita. Next, Mas. Nah, di sini
faktor psikologis yang mempengaruhi stres. Ini ada dua rekan-rekan. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Dalam faktor internal yang mempengaruhi stres, di sini menurut teorinya Kun Choyo 2016, kalau tidak salah, itu ada usia, jenis kelamin, faktor genetik, kebudayaan, keyakinan diri, dan sebagainya. Faktor internal tentunya faktor yang ada dalam diri kita. Lalu kalau faktor eksternal yang dari luar diri kita yang dapat mempengaruhi stres, yaitu adanya hubungan sosial, lingkungan, lalu strategi coping, dan interaksi sosial. Nah, hal-hal yang ada di sekitar kita ini sangat mempengaruhi faktor eksternal dalam membentuk stresor yang nantinya akibatnya adalah timbulnya stres dari faktor eksternal tersebut. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Adnan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Mas Adnan. Oke, baik teman-teman, saya akan melanjutkan materinya. Apakah suara saya terdengar? Jelas Mas. Oke. Selanjutnya ada pengaruh stres terhadap kesehatan. Nah, jadi di sini pengaruh stres terhadap kesehatan itu dibagi menjadi dua kategori. Ada secara fisiologis dan psikologis. Kemudian secara fisiologis, jadi stres ini dapat meningkatkan hormon kortisol yang kemudian beresiko terhadap penyakit kardiovaskular, kemudian gangguan pencernaan, gangguan tidur, kelelahan, kemudian penurunan sistem kekebalan tubuh. Nah, kemudian dari sisi psikologis, terkait dengan disiplin ilmu kita, stres ini dapat berdampak terhadap kecemasan, kemudian depresi, perubahan suasana hati, mudah tersinggung, kehilangan motivasi, dan gangguan psikosomatis. Ini ada istilah psikosomatis lagi. Yang kemarin sempat kita bahas di kelas bagaimana psikologi, masalah psikologis kemudian dapat mempengaruhi fisik. Nah, selanjutnya ada perbedaan budaya dapat mempengaruhi tingkat stres dan kesehatan individu. Nah, di sini terdapat dua kategori besar budaya yang kami bahas, yaitu budaya individualistik versus budaya kolektivistik. Nah, pada budaya individualistik itu stres sebagai tekanan pribadi, ya namanya juga individu kan. Nah, ini biasanya terjadi pada masyarakat perkotaan, seperti misalkan kota-kota besar. Nah, kalau kita di kota besar, nah itu menurut riset itu cenderung lebih tinggi di perkotaan tingkat stresnya. Kenapa demikian? Karena terjadinya pola budaya kompetitif. Nah, kemudian bagaimana dengan budaya kolektivistik? Nah, budaya kolektivistik ini biasanya terjadi pada masyarakat pedesaan. Nah, ini terkait stres dengan hubungan sosial. Nah, dibandingkan dengan stres di tingkat masyarakat perkotaan atau yang memegang budaya individualistik ini, stres di masyarakat pedesaan itu cenderung lebih rendah. Dan kenapa demikian? Karena masyarakat pedesaan itu masih memegang budaya kolektivistik
atau seperti kekeluargaan dan budaya gotong royong. Nah, kemudian selanjutnya ada sistem nilai suatu budaya dapat menentukan cara individu mengetahui stres. Nah, di sini kami mengangkat studi kasus suatu wilayah, ada Bali dan Batam. Sebagai contoh studi kasusnya, jadi di masyarakat Bali itu memiliki tradisi keagamaan kuat seperti ritual melukat atau upacara keagamaan yang dapat mengurangi stres. Nah, jadi demikianlah masyarakat Bali dalam mengatasi stres atau tekanan gitu. Nah, kemudian ada juga masyarakat industri Batam. Nah, di masyarakat industri Batam ini lebih mengandalkan hiburan modern untuk melepas tekanan. Jadi kan di dunia industri itu cenderung lebih tinggi tekanan kerja gitu. Karena di dunia industri, nah mereka cenderung eh, lebih mengandalkan hiburan modern. Nah ini Bali dan Batam hanya sebagai contoh. Nah, kemudian selanjutnya sebagai penutup materi kami hari ini ada quotes of the day bahwa stres adalah bumbu kehidupan. Ketiadaan stres adalah kematian menurut Huxley yang merupakan bapak penelitian stres atau pendiri teori stres. Dan selanjutnya terima kasih. Baik, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas persembahan atau presentasi dari kelompok Pak Ari Kurniawan dan juga Pak Khalil Adnan. Dapat disimpulkan di sini pertama-tama apa yang telah dipresentasikan ini mendefinisikan stres sebagai suatu gap antara kenyataan dan kemampuan manusia. Ada beberapa jenis stres, yakni eustress, distress, hipostress, dan hyperstress. Lalu disampaikan juga faktor yang mempengaruhi stres adalah meliputi faktor internal dan eksternal. Kalau internal meliputi usia, gender, genetik, kebudayaan, keyakinan diri dan kepribadian, sedangkan faktor eksternal itu meliputi sosial, strategi coping, lingkungan, dan interaksi sosial. Juga disampaikan pengaruh stres terhadap kesehatan secara fisiologis dan psikologis. Dan kita bisa melihat bahwa stres juga dipengaruhi adanya perbedaan penanganan stres di beberapa budaya. Yang pertama, rilis stres itu dalam budaya Bali melalui ritual melungkat, namun di daerah perkotaan yang tradisinya tidak melekat, itu mengandalkan hiburan modern untuk rilis stres. Nah, itu kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh kelompok pertama, Pak Ari Kurniawan dan juga Pak Khalid Adnan. Saat ini dibuka sesi untuk pertanyaan, baik pertanyaan informatif maupun pertanyaan formatif atau pertanyaan tanggapan pendalaman. Untuk sesi pertama dibuka 3 pertanyaan, dipersilahkan. Kameranya tertutup. Mungkin dari teman-teman kelas mau menyampaikan bagaimana rilis stres di tempatnya masing-masing, baik menurut budaya ataupun lingkungan yang terkait. Mungkin ada yang tinggal di desa, gimana caranya, atau ada yang tinggal di perkotaan, mungkin ada kecenderungan masyarakatnya atau pemerintahannya
menyediakan kegiatan-kegiatan untuk rilis stres. Kami persilakan. Mbak Adel, silakan Mbak Adel mau bertanya. Suaranya belum masuk ya sepertinya. Oh, dipersilakan untuk Mbak Adel, raise hand. Mbak Adel, monggo Mbak Adel. Mbak Adel suaranya masih di mute kayaknya Mbak Adel. Oh iya, masih di mute. Suara tidak keluar Mbak Adel. Mungkin nggak pakai headset, mungkin malah kedengeran. Iya kayaknya Mbak Adel suaranya belum masuk. Sama mengingatkan tim untuk notulensi dan ini ya, yang bagian mencatat. Yang penanya mohon diinfokan nama, kemudian NIM dan peminatannya, nanti Bu Helga biar bisa merekam siswanya. Terima kasih. Suaranya udah masuk, Mbak. Iya, sudah Mbak Adel cantik. Maaf, laptopnya udah ngantuk ini laptop saya. Nggak mau diajak kerja sama. Ya, em, saya ingin bertanya terkait stres yang terjadi di kasusnya Jepang. Ada istilah karosi ya, yang berarti kematian terlalu banyak karena bekerja. Nah, sebenarnya fenomena ini kan sudah dikenal sejak tahun 1970-an. Nah, sampai sekarang pun di sini salah satu kasus yang paling mencolok itu adalah Matsuri Takahashi, yaitu adalah seorang karyawan muda di perusahaan periklanan. Itu tahun 2015 lalu itu ia bunuh diri setelah mengalami jam kerja berlebihan mencapai lebih dari 100 jam lembur per bulan. Nah, sebelum Matsuri ini meninggal, ia sempat mengungkapkan rasa putus asanya di media sosial yang menyebutkan bahwa ia tidak memiliki waktu untuk istirahat atau kehidupan pribadi. Nah, kasus ini menjadi pemicu perdebatan besar di Jepang tentang budaya kerja yang ekstrim dan tekanan terhadap karyawan. Nah, bagaimana kita sebagai seorang psikologis, ilmuwan psikologis untuk mengatasi hal tersebut? Apalagi memang sudah dikenal bahwa di Jepang itu memang kerjanya itu dor-doran gitu loh. Itu. Halo, bisa dimengerti pertanyaan saya? Ya Mbak, secara garis besar bisa ditangkap. Izin menanggapi Mbak Adel, nanti mungkin akan bisa menyimpulkan apa yang Mbak Adel sampaikan itu memang banyak terjadi di Jepang. Namun kalau dari sudut pandang psikologis, terutama variabel psikologisnya dari cerita yang Mbak Adel sampaikan itu lebih ke condongnya ke arah burnout, bukan kerja yang berlebihan. Bukan kerja yang berlebihan akhirnya mengakibatkan tindakan
Namun demikian, meskipun ini dari sudut pandang variabelnya berbeda, akan saya jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Apabila mengalami tekanan beban kerja yang berlebihan seperti di Jepang, mungkin kan Jepang memang etos kerjanya demikian ya. Itu salah satu caranya untuk menanggulangi adalah melakukan healing atau aktualisasi diri. Dalam arti kata nyenengin diri lah. Jadi kita ada waktu suspend, waktu untuk merilis beban kerja yang terlalu tinggi. Jadi kita ibaratnya kalau di Jepang itu hari kerjanya 5 hari kerja, 2 hari kerja untuk rest. Nah, di situ salah satu caranya adalah merilis, tentu saja. Itu yang bisa digunakan. Yang kedua, untuk mencegah dalam hal preventif kan, untuk burnout ini, yaitu masalah ini Mbak, ketahanan kepribadian, kepribadian yang tahan banting. Kita menyiapkan diri kita agar menjadi pribadi yang tahan banting. Kepribadian hardiness lah kalau di psikologi. Ataupun juga resiliensi dalam diri kita juga ditingkatkan. Cara peningkatannya bagaimana? Nah, cara peningkatannya itu bisa kita dengan mendapatkan dukungan sosial, lalu kita juga bisa mendapatkan literasi, entah itu dari buku ataupun internet. Sehingga dengan dua hal ini, yaitu internal yang ditingkatkan, resiliensi ditingkatkan, itu akan meminimalisir timbulnya burnout kerja yang berlebihan di Jepang tersebut. Dan nanti apabila volumenya itu sampai batas yang hampir penuh, nah itu kita juga harus mawas diri segera merilis burnout kita tersebut dengan cara aktualisasi diri sesuai kebiasaan. Demikian Mbak Adel, mungkin dari Mas Khalil Adnan bisa menambahkan, monggo Mas. Oh ya, mungkin saya sedikit saja. Sorry, Kak Serot. Jadi dari kasus yang Mbak Adel angkat tadi itu, kalau kita merujuk pada jenis stres itu termasuk pada jenis hyper stress. Itu merupakan stres yang karena muncul dari tekanan yang berlebihan, atau ini sering terjadi memang di tempat kerja, yang apabila seorang ini karyawan mendapati beban kerja yang sangat berlebihan atau tugas numpuk, tanggung jawab banyak. Nah, itu termasuk pada jenis hyperstress. Nah, lalu kemudian bagaimana peran kita sebagai ilmuwan psikologi atau orang-orang di dunia psikologi ini terhadap kasus-kasus demikian. Jadi itulah sebenarnya pentingnya bagaimana dunia mengenal bagaimana sih kehidupan yang lebih humanistik sebenarnya. Karena kan memang agak sangat berbeda ketika di dalam sana di dunia industri minimnya tidak terdapatnya orang-orang psikologi yang kemudian memahami itu, karena kan kita di dunia industri itu kebanyakan mementingkan berorientasi pada hasil, apalagi perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu kemudian bagaimana psikologi ini bisa lebih mungkin dikenalkan atau mereka bisa mengenal. Tentu kita melakukan sosialisasi pengenalan terhadap dunia luar, sehingga mereka khususnya dunia industri mengenal
psikologi, adanya peran psikologi itu, bahwa karyawan pun memiliki eh, hak untuk mendapati pola hidup yang lebih sehat, yang lebih kepada hak individunya, hak sebagai manusia atau memanusiakan manusia. Mungkin itu saja kalau dari saya. Saya izin menambah. Izin menanggapi. Izin menanggapi. Oh, iya, monggo, suster. Kalau mau suster duluan, monggo. Saya izin. Kalau menurut saya, kita yang sudah mendapat ilmu psikologi ataupun mungkin nanti kelak menjadi psikolog, ini ada teknik CBT ya, mengubah pola pikir. Jadi mengubah dari kewajiban dan menumpuk tekanan jam-jam kerja dengan memberikan penetapan batasan dengan prioritas. Lalu eh, perlu juga ada sebenarnya ada kebijakan dari pemerintah setempat maupun dari tempat kerja itu mengenai jam kerja sehingga karyawan itu juga mempunyai waktu yang luang karena misalkan kita kelak menjadi psikolog pun kita kan kalau di apa banyak klien dengan kita kan sama saja menyerap energi negatif terus jadi kita perlu juga mencari apa agak bernafas sejenak mungkin juga mengatur waktu luang begitu seperti itu. Jadi kita juga perlu memasukkan energi yang lebih positif gitu loh. Jadi untuk ketahanan diri kita sendiri juga perlu memanajemen stres itu. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, suster. Mas Adnan, luar biasa tambahannya. Saya sedikit menambahi, Mas Kahlil Adnan sama suster Yusefin tadi sudah dari sisi psikologisnya. Saya ingin menambahkan dari sisi antropologisnya, latar belakang budaya ini. Kita perlu memahami secara budaya bahwasanya di Jepang itu memang kalau mengalami suatu kegagalan itu mereka itu rasa malunya itu sangat besar sekali. Sehingga kalau dalam pada Perang Dunia Kedua dulu, setiap mengalami kegagalan, para prajurit Jepang itu melakukan tindakan harakiri bunuh diri. Nah, secara antropologis hal tersebut memang tidak bisa dipisahkan dari budaya Jepang karena memang budaya rasa malu yang sangat besar ini secara antropologis latar belakang budaya memang sering dilakukan tindakan harakiri. Sehingga ya memang pendekatannya memang tidak hanya secara psikologis saja, tapi juga pendekatan-pendekatan secara sosial ataupun kultural agar tindakan karosi di Jepang ini bisa diturunkan. Demikian Kapan. Terima kasih. Baik, apakah pertanyaan ini masih ada yang menanggapi atau memperdalam lebih lanjut? Kami persilahkan. Dari Mbak Adel, apakah pertanyaan ini jawab tanggapan dari kelompok sudah Pak Adel tangkap? Ya, untuk sejauh ini jawabannya dari Pak Ari, dari Mas Adnan, dari Sus juga sudah menjelaskan secara komprehensif dari aspek psikologis sama antropologisnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih juga Mbak Adel. Kesempatan lain saya berikan kepada teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, ada Mbak Tata Raisen, dipersilahkan membuka audio dan videonya. Baik, di sini apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas, Mbak Tata. Baik, saya izin Silakan off-cam Mbak ya Tata. Romo. Nah, karena saya posisinya lagi sudah di rumah. Jadi Silakan Mbak Tata. langsung saja nggih. Tadi saya itu sedikit terlambat untuk bergabung. Tadi itu sempat mungkin dari Mas Adnan ya menjelaskan tentang budaya kolektivistik ya. Ya, di sini
Di sini terkait dengan hubungan sosial masyarakat pedesaan, dalam kurung stres lebih rendah, kekeluargaan dan ya, budaya gotong royong. Terus di contohnya itu ada di Batam. Mungkin cara individu untuk mengatasi stres itu di Batam, masyarakat industri Batam lebih mengandalkan hiburan modern untuk melepaskan tekanan, gitu ya. Nah, di sini pertanyaannya, kita sebagai calon psikolog dan apa sarjana psikolog, gimana cara kita untuk meminimalisir rasa kolektivitas kolektif itu kolektivitas itu dan biasanya kan kalau orang-orang apa di perkotaan gitu ya dengan gaya hidup yang tinggi, mohon maaf biasanya untuk dia memenuhi kebutuhan itu kadang pemasukan tidak sesuai dengan pengeluaran. Jadi kan kayak sering mohon maaf meminjam uang atau meminjam barang dan ketika apa namanya setelah meminjam tersebut yang bersangkutan itu akan meminta barang kembali atau uang kembali. Nah, itu akan menjadi suatu titik stres dari si peminjam itu dan menjadi konflik huru-hara yang banyak terjadi sekarang ini. Jadi gimana sih menurut Mas Kahlil Adnan dan Pak Ari dalam menanggapi atau meminimalisir lah apa budaya-budaya tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Mungkin saya akan memberikan tanggapan terlebih dahulu. Jadi kalau dari apa yang disampaikan eh, Mbak Rata itu, eh, halo, Ya, Mas Adnan. apakah suara? Oh, oke. Jadi dari apa yang disampaikan Mbak Tata itu sebenarnya lebih kepada budaya individualistik ketika itu terjadi di apa yang itu lebih akrab pada budaya-budaya di perkotaan. Jadi memang kan kalau di perkotaan itu eh, budaya kompetitif dan juga kehidupan yang kemajuannya begitu cepat yang terus melaju sehingga kemudian memunculkan eh, apa istilahnya gengsi yang tinggi di perkotaan kan gengsinya tinggi sehingga eh, suatu kebiasaan bahwa lebih besar pengeluaran daripada pemasukan itu sesuatu yang memang sering terjadi di budaya perkotaan. Nah, kalau untuk pertanyaannya itu bagaimana Halo. Baik, nampaknya Pak Khalil Adnan terlempar dari room kita ini ya, karena Ya, betul. gangguan. Oh, masih ada, masih ada. Baik, Izin Mbak Pak Tata, Khalil, tadi pertanyaannya apa? Mohon maaf, tadi saya terputar uh, keluar. Iya, tadi pertanyaannya itu bagaimana cara kita meminimalisir budaya kolektivitas orang-orang di perkotaan ya ke tentang apa tadi seperti di Batam
masyarakat industri Batam lebih mengandalkan hiburan modern untuk melepas tekanan gitu kan. Tapi yang sering terjadi di baru-baru ini bukan hanya hiburan modern, lebih ke gaya hidup atau untuk sekedar flexing atau pamer gitu. Jadi individu ini sering pinjam uang atau pinjam barang. Nah, setelah apa namanya, yang bersangkutan yang dipinjamin barang itu meminta barang atau uangnya kembali, itu sering terjadi, justru sering menjadi sebuah tengkaran gitu loh. Nah, untuk meminimalisir seperti itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Berarti intinya bagaimana cara merilis stres, tapi apa Mbak Tata, tidak dengan cara yang flexing kayak tadi ya. Iya, Pak. Siap. Ini menarik sekali studi kasusnya Mbak. Bahwasanya memang cara untuk merilis stres orang perkotaan dengan orang pedesaan tentunya jauh berbeda ya, terkait dengan literasi, budaya, lalu norma sosial yang ada. Kalau orang pedesaan mungkin kalau kita mau hura-hura merilis stres di kafe atau diskotik itu kena stigma negatif, dalam arti kata stigmanya wah nakal dan sebagainya bagi orang kaum pedesaan. Tapi kalau bagi orang kota berbeda. Ya itu terkait hal ini memang tidak bisa dipisahkan ya Mbak ya, terkait dengan rutinitas sehari-hari dan lingkungan yang mempengaruhi seperti itu bisa terjadi. Tentunya memang kita tidak bisa menyamaratakan hal ini. Kita, orang kota harus kalau bisa idealnya seperti orang bisa merilis stresnya. Itu memang susah sekali karena memang dia tinggalnya sosialnya memang sudah berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya meminimalisir merilis stres dengan cara-cara yang lebih elegan, tidak melakukan flexing dan sebagainya. Ini kembali lagi terkait dengan kalau dari perspektif saya Mbak ya, kognitif literasi dari masing-masing individu. Bagaimana dia itu literasinya itu memantaskan diri, oh saya ini pantas enggak ya, dan sebagainya. Kalau memamerkan ini di media sosial, seperti gaya-gayaan, kalau saya bisa bergaya di media sosial kan nantinya jadi lebih bahagia, mungkin ada yang seperti itu terkait literasi masing-masing individu, sehingga memang apa namanya, untuk mencegah hal ini tentunya selain literasi, kalau dengan pendekatan psikologis seperti yang disampaikan Suster Yosefin tadi, bisa pakai CBT sehingga perilaku-perilaku yang flexing tersebut bisa direduksi dan dihilangkan secara perlahan-lahan. Demikian kalau dari saya. Mungkin Mas Adnan secara lebih teknis akan menambahi, monggo silakan. Oh iya, mohon maaf tadi sempat terputus jaringan saya. Apakah sudah jelas? Dengar dengan jelas, Jelas. Pak Adnan. Sorry. Nah, jadi saya perlu meluruskan satu hal dari contoh kasus yang kami angkat. Jadi sebenarnya budaya Batam tadi itu adalah contoh kasus bagaimana masyarakat industri di sana mengatasi stres. Nah, kemudian kalau di pertanyaan Mbak Tata dalam hal budaya kolektivistik itu sebenarnya bukan lebih kepada masyarakat pedesaan, budaya di pedesaan. Jadi kolektivistik itu kan kolektif, kekeluargaan atau gotong royong. Nah, kalau terkait dengan budaya di perkotaan, bagaimana biasanya yang saya bahasakan itu adalah sebagai gengsi yang tinggi sehingga menyebabkan kemudian orang cenderung memiliki penghasilan yang lebih rendah daripada pengeluaran, yang itu
membuat mereka terbebani secara ekonomi, yaitu budaya individualistik yang banyak terjadi di perkotaan, karena kan itu dalam kategori kompetitif. Jadi di perkotaan memang kan kompetitif. Nah, sebagai solusi dari masalah ini, yang ingin saya katakan adalah bagaimana kita tidak mengikuti sebenarnya budaya yang tidak sehat, apa yang kurang sehat lah seperti itu, yang dampaknya itu banyak merugikan kita sendiri. Ketika kita mau mengikuti tren atau kemajuan pesat eh, di budaya perkotaan, sebenarnya ketika kita tidak mampu melakukan itu, ya sebaiknya jangan ikut-ikutan, gitu aja kan sebenarnya sederhananya. Nah, tapi bagi mereka yang mengumpuni, nah itu mungkin cenderung tidak akan menjadi masalah yang besar bagi mereka. Mungkin itu saja eh, tambahan dari saya. Baik, terima kasih untuk tanggapan kelompok. Apakah dari Mbak Tata sudah jelas? Oke, untuk sejauh ini sudah jelas. Tapi mungkin Mas Adnan mau tanya sekali lagi ya. Misalkan tadi kan katanya Mas Adnan, sebisa mungkin kita tidak mengikuti tren-tren flexing yang ada gitu kan. Nah, itu bagi kita yang tahu mungkin. Ketika bagi orang yang nggak tahu seperti itu, maksudnya nggak bisa menahan egonya untuk tidak mengikuti tren flexing yang ada. Jadi kan itu kan berpengaruh dan memicu stresnya dia juga gitu loh. Nah, itu gimana kita untuk mungkin memberitahu mereka yang belum ada ilmu-ilmu seperti kita itu gimana, Mas? Menurut Mas Adnan atau Pak Ari atau yang lain mungkin jika ada masukan, karena sebenarnya ini juga eh, adalah teman dekat saya, jadi kayak saya tuh yang selalu diserang dalam Mbak aku pinjam uang dong, Mbak aku pinjam ini dong, Mbak aku pinjam ini dong gitu. Ketika saya mau mengambil hak saya itu biasanya akan menjadi sebuah pertengkaran dan ujung-ujungnya saya yang stres, dia juga stres gitu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi memang agak rumit ya berada pada situasi ketika eh, kita dilibatkan pada masalah orang lain seperti yang Mbak Tata sampaikan tadi, dan itu adalah teman kita. Itu memang kita agak dilema dalam situasi seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita tidak kita sebagai orang yang didatangi seperti di cerita Mbak Tata tadi, eh, kita tidak harus memperturutkan segalanya demi menyelamatkan uh, orang tadi. Karena ketika kita terus-menerus mengikuti permintaan, ini saya menjawab secara ini, maksudnya uh, lebih kepada pemikiran personal. Nah, ketika kita diperhadapkan dalam situasi seperti itu, um, mereka datang kepada kita, uh, beranilah untuk berkata tidak sebenarnya. Karena kenapa ketika kita terus mengiyakan itu lama kelamaan akan menjadi kebiasaan orang tadi.
hari ini kita mungkin didatangi, contohnya pinjam ini dong segini, kita iakan, besok datang lagi, sehingga terus menerus itu akan menjadi kebiasaan dan akhirnya jatuh pada over gitu. Jadi kalau jawaban saya secara pemikiran personal, mungkin saya akan katakan beranilah untuk tidak mengiyakan segalanya, karena eh, sekalipun itu orang dekat atau siapapun itu, keluarga dan sebagainya, beranilah untuk berkata tidak ya kalau menurut saya itu sih. Karena kalaupun mereka tidak senang dengan hal itu, kan juga bukan tugas kita untuk menyenangkan hati semua orang gitu. Mungkin itu saja dari saya. Izin Baik. menambahkan, saya setuju dengan apa yang dikatakan Adnan. Pertama, katakan tidak, supaya juga tidak mendidik kebiasaan yang seperti itu. Kedua, untuk menjaga relasi, supaya tetap baik, ya ikhlaskan saja. Itu dari saya secara pribadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster Yosep untuk tanggapannya dan juga dari Khalil Anan. Karena waktu kita ini terbagi menjadi dua kelompok, maka baik kalau presentasi dari kelompok satu, Pak Khalil Anan dan juga Pak Ari Kurniawan, kita sudahi. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Baik, boleh pakai emoji ya. Lalu kita langsung saja masuk ke pembahasan dari kelompok 2 oleh Saudari Firdaus Koirunisa, lalu Adela Septiani dan juga Susario Sepin. Dipersilakan share screen. Baik, sambil menunggu teman screen, saya akan mengawali dengan pantun supaya tidak mengantuk ya. Pulang kerja beli ayam goreng, bersama teman sambil berbincang. Kecemasan datang tidak terduga, mari kita bahas dengan ceria. Kami dari kelompok 2, saya Yosefin Arisbianti, dan juga dua teman yang lainnya. Silahkan memperkenalkan. Akan membahas mengenai gangguan kecemasan. Ya, ini. Kecemasan di sini adalah kondisi umum dari ketakutan atau perasaan tidak nyaman. Jadi setiap orang pasti pernah mengalami kecemasan. Namun menjadi tidak normal atau abnormal jika kita bersikap terlalu cemas terhadap ancaman. Jadi sebenarnya ancamannya biasa-biasa saja, namun kita berlebihan. Kalau gangguan kecemasan itu juga merupakan gangguan mental dengan prevalensi 12 bulan pada masyarakat sekitar 18%. Kalau menurut PPDGJ atau DSM dari buku UGM itu kriterianya itu adalah ketakutan yang terus-menerus pada satu atau lebih situasi sosial di mana seseorang harus berada di depan orang, atau ketika berada di suatu sosial yang ditakuti atau terikat dengan serangan panik. Pada kecemasan yang diekspresikan oleh anak-anak itu bisa tangisan, tantrum, berdiam diri. Lalu sadar, jadi dia sadar bahwa ketakutan yang berlebihan itu tidak beralasan. Lalu adanya penghindaran atau antisipasi kecemasan, stres pada situasi sosial mengganggu kebiasaan normal secara signifikan. Jadi ini bisa mengganggu untuk aktivitas sosialnya maupun dalam pekerjaannya. Ini canda-canda atau ciri-cirinya ini ada bisa meliputi fisik, itu kegelisahan, kecemasan, gemetar, sesak di bagian perut atau dada, berkeringat hebat, telapak tangan yang berkeringat, bisa pusing, bisa pingsan, juga rasa ingin pingsan. Lalu secara perilaku ini menghindar atau juga bergantung dan perilaku gelisah. Secara kognitif ini ada ketakutan, cemas, kekhawatiran akan masa depan.
terlalu memikirkan atau sangat waspada dengan sensasi yang muncul di tubuh. Jadi bisa jadi merasa jantungnya berdegap kencang, ini dia berpikir bahwa punya sakit jantung, padahal tidak demikian secara realita. Next. Nah, kalau saya memberi contoh di Jepang, ini ada budaya di Jepang itu ada yang biasanya dialami oleh sebagian besar anak muda, ini namanya TKS, Taijin Kyofuso. Ini ketakutan terhadap tindakan yang dapat mempermalukan orang lain karena keberadaan dirinya. Nah, ini terjadi karena di Jepang itu kan perfeksionisnya itu tinggi, jadi, dan menganut nilai kolektivitas dan over sosialis. Jadi kalau yang merasa bau badan itu dia merasa minder, jadi tidak akan keluar dari rumah karena takut akan penilaian orang. Itu di Jepang. Bisa next. Nah, pendekatannya ini intervensi ini bisa kalau di Cina ini Taoisme. Ini juga aliran filsafat dari Cina. Ini tindakan tanpa paksaan. Jadi menerima keadaan dan tidak memaksakan diri untuk mengendalikan atau membiarkan segalanya mengalir secara alami. Ini dapat mengurangi tekanan kecemasan, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bisa juga dengan meditasi, dengan keheningan. Lalu Konfusianisme, ini ajaran mengenai kebenaran, cinta kasih, bisa teposliro, ini mengontrol etika dalam perilaku dan dapat menurunkan kecemasan pada seseorang. Juga bisa dengan empati. Nah, ini akupuntur ini selain juga bisa mengatasi secara fisik, mungkin ada yang pernah ini menjalani akupuntur termasuk saya, ini bisa untuk CTS saraf kejepit, bisa untuk leukemia yang pernah saya alami dulu. Lalu ini merupakan akupuntur ini juga bisa untuk mengurangi kecemasan. Ini bentuk pengobatan tradisional Cina, ini melibatkan stimulasi energi melalui titik-titik meridian, yaitu melalui stimulasi yang tepat dari saraf dan jaringan, serta penambahan obat-obat lokal seperti obat-obat herbal. Dapat memperbaiki ketidakseimbangan dalam tubuh yang menyebabkan kecemasan. Lalu juga CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Ini terapi psikologis yang berfokus pada hubungan antara perasaan dan perilaku, mengenali dan mengubah pola pikir negatif atau perilaku maladaptif. Lalu bisa self-control training, pelatihan pengendalian diri. Lalu farmakologi, ini bisa melalui obat-obat penenang seperti diazepam, lorazepam, ini harus dengan resep dokter. Sedikit menambahkan mengenai faktor-faktor yang bisa memicu kecemasan, ini bisa dari faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan, diskriminasi, perubahan sosial, ini dapat meningkatkan risiko gangguan kecemasan. Lalu, ya itu. Sudah, lanjut. Oh, gangguan panik. Gangguan panik ini merupakan ketakutan atau ketidaknyamanan luar biasa yang muncul secara tiba-tiba dan mencapai puncak dalam waktu beberapa menit. Gangguan panik ini juga merupakan reaksi kecemasan intens yang munculnya bersama simptom fisik, jantung berdegup kencang, nafas cepat, tersengal-sengal, sulit bernafas, berkeringat hebat, lemah, pusing, sensasi merinding atau kebas, bisa berkeringat yang hebat, gemetar, menggigil. Tuh. Next. Nah, ini sebenarnya sudah ya tadi juga termasuk ciri-ciri serangan panik yang tadi saya sebutkan. Sudah ini tadi. Lalu ini maksudnya di sini bahwa antara pikiran, tubuh itu saling berkaitan. Jadi misalkan faktor kognitif, orang yang dengan gangguan panik ini cenderung salah mengartikan sensasi tubuh sebagai tanda bahaya.
Jadi cara orang menafsirkan sensasi tubuh dengan tingkat kepekaan terhadap sensasi dipengaruhi juga oleh budaya. Lalu faktor biologis, ini gen atau keturunan ini dapat berpengaruh terhadap gangguan panik ini. Apalagi ditambah pada orang yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan stres, trauma, ini bisa lebih rentan terhadap gangguan panik. Next. Ya, dilanjutkan teman saya. Baik, gangguan dari ansietas selanjutnya yakni gangguan fobia. Nah, fobia ini berasal dari bahasa Yunani yakni phobos yang berarti takut. Ketakutan ini sendiri merupakan bentuk dari kecemasan yang dialami sehingga respon terhadap ancaman itu terjadi secara tertentu. Kemudian, gangguan fobia sendiri ini merupakan rasa takut yang dirasakan akan suatu bahaya yang melampaui penilaian secara rasional. Orang-orang yang dengan gangguan fobia ini cenderung akan mengalami rasa takut yang sangat tinggi saat menghadapi sesuatu yang ditakutinya. Hal ini memunculkan desakan kuat untuk menghindari atau melarikan diri dari stimulus yang ditakutkan. Nah, fobia ini sendiri memiliki beberapa jenis yang berbeda dan biasanya muncul pada usia yang berbeda juga. Usia yang muncul ini pada gangguan fobia ini mencerminkan adanya tingkat perkembangan kognitif dan pengalaman yang dialami dari individu yang mengalami fobia tersebut. Lanjut, berdasarkan DSM juga di sini fobia terdapat 3 jenis, yakni fobia spesifik, fobia sosial atau kecemasan sosial, dan agorafobia. Yang pertama adalah fobia spesifik. Nah, fobia spesifik ini merupakan ketakutan yang berlebihan dan persistensinya terhadap objek atau situasi tertentu yang tidak sesuai dengan bahaya yang sebenarnya dimiliki oleh objek atau situasi yang ditakuti tersebut. Nah, fobia spesifik ini adalah ketakutan berlebihan terhadap misalkan benda, hewan, atau situasi dan aktivitas spesifik lainnya. Fobia spesifik ini termasuk di antara gangguan-gangguan psikologis yang paling umum. Dan fobia spesifik ini sangat mempengaruhi sekitar 90% populasi umum pada beberapa titik kehidupan mereka. Adapun gangguan kecemasan atau gangguan fobia ini khususnya sering ditemukan pada wanita daripada pria. Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh budaya yang mengasosiasikan bahwa peran wanita di masyarakat ini lebih bergantung daripada peran pria. Nah, orang-orang yang mengalami gangguan fobia spesifik ini, dia cenderung menyadari bahwa dia merasakan ketakutan yang berlebihan atau ketakutan yang tanpa alasan, namun mereka tetap merasa takut. Selanjutnya ada fobia sosial atau gangguan kecemasan sosial. Nah, gangguan kecemasan sosial ini atau social anxiety disorder ini merupakan gangguan kesehatan mental yang dimana ditandai dengan adanya rasa takut akan diawasi, dihakimi, atau dipermalukan oleh orang lain. Kecemasan atau ketakutan sosial ini bisa sangat mengganggu fungsionalitas sehari-hari dan kualitas hidup seseorang. Yang dimana ketakutan ini dapat mencegah seseorang untuk menyelesaikan tugas akademik, kemajuan karir, atau tugas-tugas lainnya yang menghubungkan orang tersebut untuk berinteraksi dengan orang lain. Seperti kasus yang mungkin sering terjadi, yakni sebagai contohnya seperti demam panggung, yang dimana seseorang itu merasa cemas ketika berbicara di depan ramai orang atau di depan panggung. Dan yang terakhir ini jenis fobia, yakni agorafobia,
Nah, agorafobia ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya takut akan pasar. Ketakutan ini maksud dari takut dan pasar ini menunjukkan ketakutan yang berada di area terbuka atau di keramaian. Dan agorafobia ini merupakan rasa takut atau cemas yang berlebihan pada tempat atau situasi yang membuat penderitanya ini merasa panik, malu, tidak berdaya, atau biasa mereka seperti terangkap di situasi tersebut. Kemudian mereka yang mengalami agorafobia ini cenderung mengatur kehidupan mereka untuk terhindar dari paparan situasi yang memicu rasa takut, dan pada beberapa kasus seperti mengurung diri di rumah selama beberapa hari, beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, agorafobia ini sendiri sering dihubungkan dengan yang namanya gangguan panik, yang dimana gangguan panik ini juga orang yang dengan gangguan panik tersebut juga memiliki agorafobia, akan hidup dalam ketakutan terhadap serangan berulang dan menghindari tempat publik di mana serangan pernah terjadi atau berpotensi untuk terjadi. Nah, orang dengan agorafobia yang tidak memiliki riwayat gangguan panik biasanya itu cenderung mengalami simptom panik ringan seperti merasa pusing dan menghalangi mereka untuk keluar dari tempat yang mereka merasa bahwa mereka tidak aman. Lanjut. Di sini secara perspektif psikodinamika sendiri, gangguan fobia ini merupakan kecemasan yang ditandai dengan adanya bahaya bahwa impuls tersebut mengancam dan biasanya bersifat seksual atau agresif, yang dimana individu yang mengalaminya tersebut berkeinginan untuk membunuh atau membunuh dirinya sendiri saat berada di dekat dengan kesadaran seseorang. Untuk menghalau impuls yang mengancam tadi, di sini ego berperan penting dalam mengatur atau menjalankan mekanisme yang dinamakan mekanisme pertahanan, yang dimana Freud sendiri mengenalkan mekanisme pertahanan ini berperan dalam fobia sendiri, yang dimana reaksi fobia itu adalah proyeksi impuls yang mengancam dari diri seseorang kepada objek yang menimbulkan fobia. Selanjutnya berdasarkan perspektif pembelajaran, yang dimana di sini dikenalkan dengan seorang psikolog Maurer, yang dimana dia mengenalkan model 2 faktor. Di sini Maurer itu menggabungkan peran pengkondisian klasik dan pengkondisian instrumental dalam perkembangan fobia. Nah, komponen dari rasa takut adanya fobia ini diyakini dapat melalui pengkondisian klasik, di mana objek dan situasi yang sebelumnya netral memiliki kapasitas untuk menimbulkan kekuatan jika dipasangkan dengan stimulus berbahaya atau tidak menyenangkan. Selanjutnya ada perspektif biologis. Nah, gangguan fobia ini merupakan salah satu dari gangguan kecemasan, yang dimana hal tersebut dapat terus berkembang apabila faktor genetik dapat mempengaruhi kecenderungan individu. Terjadinya rasa takut atau fobia ini karena adanya varian gen tersebut terpapar adanya stimulus yang menakutkan, sehingga akan menunjukkan suatu aktivasi yang lebih tinggi pada struktur otak. Kemudian ada perspektif kognitif. Nah, di sini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tersebut rentan mengalami fobia. Yang pertama, seorang fobia ini terlalu sensitif terhadap isyarat yang membahayakan, kemudian terlalu berlebih-lebihan memprediksi seberapa parah ketakutan atau kecemasan yang akan mereka alami di dalam situasi yang menakutkan, dan yang terakhir adalah pemikiran deviating dan keyakinan irasional.
Lanjut. Oke, gangguan selanjutnya yakni gangguan kecemasan menyeluruh atau biasa dikenal dengan Generalized Anxiety Disorder atau GAD. Nah, GAD ini dicirikan dengan kecemasan dan kekhawatiran berlebih yang tidak terbatas pada apapun seperti objek, situasi, atau aktivitas tertentu. Nah, gangguan kecemasan menyeluruh ini berbeda dengan gangguan kecemasan pada umumnya, karena pada gangguan kecemasan menyeluruh ini akan melebihi proporsi yang ada seperti kecemasan menjadi berlebih, sulit dikendalikan, dan disertai dengan simptom-simptom atau ciri fisik seperti lelah, gelisah, dan otot yang menegang. Nah, GAD ini memiliki ciri utama yakni kekhawatiran yang berlebih, yang dimana orang yang mengalami GAD tersebut cenderung menjadi pencemas kronis, bahkan akan selalu cemas seumur hidupnya. Dari sudut pandang kognitif dan biologis sendiri mengatakan bahwa orang dengan GAD ini terdapat yang dimana prefrontal cortex, yang dimana mungkin bergantung pada kekhawatiran sebagai strategi kognitif untuk menghadapi rasa takut yang dihasilkan oleh otak yang terlalu aktif. Adapun bentuk penanganan dari GAD tersebut yakni terdapat penanganan seperti obat-obatan dan terapi kognitif perilaku. Nah, namun pada obat-obatan ini gangguan GAD ini cenderung bersifat sementara, sehingga masalah yang mendasarinya harus ditangani dengan terapis kognitif perilaku, menggunakan kombinasi teknik untuk menangani GAD sendiri. Contohnya seperti relaksasi, yaitu dengan menenangkan pikiran dan mengganti pikiran menjadi suatu hal yang lebih positif lagi. Terakhir, lanjut. Nah, yang terakhir adalah gangguan obsessive compulsive disorder atau kita biasa kenal dengan OCD. Nah, OCD ini bermasalah dengan obsesi atau kompulsi yang berulang atau obsesi dan kompulsi yang menyita waktu seperti berlangsung secara berlebih dari 1 jam dalam 1 hari atau menyebabkan distres dan gangguan signifikan terhadap rutinitas pekerjaan atau fungsi sosial seseorang. Lanjut. Adapun untuk pendekatan dari dan penanganan dari gangguan OCD ini, yang pertama adalah pemaparan dengan pencegahan respon atau exposure with response prevention atau dikenal dengan ERP, yang dimana ahli terapi ini membantu klien untuk memecahkan permasalahan yang menghadapi perilaku OCD tersebut, dan terapi tersebut dimulai dengan situasi ringan sebelum ke situasi yang lebih sulit, yang dimana ERP ini sendiri melibatkan upaya yang memaksa individu OCD itu untuk menghadapi ketakutan itu sendiri atau memberikan pemicu dari kondisi OCD tersebut. Nah, biasanya klien dengan OCD ini diminta untuk sengaja mengotori tangan dan tidak boleh mencucinya dalam waktu yang telah ditentukan oleh ahli terapi sendiri. Selanjutnya, pendekatan selanjutnya yakni antidepresan atau SSRI, yang dimana di sini terkait obat-obatan. Nah, obat-obatan ini berfungsi sebagai peningkatan ketersediaan neurotransmitter serotin pada otak individu yang mengalami OCD sendiri. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Firda. Terima kasih. Ya, baik. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah ya? Oke. Perspektif gangguan kecemasan dalam lingkup lintas budaya dan konteks di Indonesia.
Di sini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama itu terkait dengan perbedaan makna dan ekspresi kecemasan dalam berbagai budaya. Kemudian yang kedua adalah stigma dan cara mencari bantuan. Dan ketiga adalah strategi coping dan adaptasi terhadap kecemasan. Nah, yang pertama terkait perbedaan makna dan ekspresi kecemasan dalam berbagai budaya. Dalam budaya individualistik seperti di Amerika atau di Inggris atau di negara-negara barat lainnya, kecemasan itu seringkali dikaitkan dengan tekanan pribadi dan tuntutan dalam mencapai kesuksesan secara mandiri. Seseorang yang mengalami kecemasan cenderung menyuarakan perasaannya secara langsung dan mencari bantuan profesional seperti psikolog atau terapis. Sebaliknya, dalam budaya kolektivistik seperti di negara-negara Asia, Jepang, Tiongkok, itu kecemasan itu lebih sering muncul dalam konteks sosial, seperti kekhawatiran akan mengecewakan keluarga atau tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri yang mana sebagai negara dengan budaya kolektivistik yang kuat, kecemasan seringkali muncul dalam konteks hubungan sosial dan keluarga. Misalnya, seorang mungkin akan merasa cemas bukan hanya karena tekanan akademik atau pekerjaan, tapi juga muncul karena tanggung jawab terhadap keluarga atau bagaimana mereka dipersepsikan oleh lingkungan sekitar. Orang Indonesia itu seringkali mengekspresikan kecemasan dalam bentuk keluhan fisik seperti sakit kepala, susah untuk tidur, nyeri badan, daripada secara langsung mengakui bahwa mereka itu memang mengalami kecemasan. Nah, hal ini tuh mirip dengan budaya yang berada di beberapa negara Asia lainnya yang mana manifestasi psikologis itu lebih sering muncul dalam bentuk gejala somatik. Kemudian yang kedua terkait stigma dan cara mencari bantuan di negara-negara barat seperti yang sudah saya sebutkan tadi mungkin Amerika atau Inggris atau yang lain-lain, stigma terhadap kesehatan mental itu semakin berkurang dan juga masyarakat lebih terbuka dalam mencari bantuan profesional. Banyak juga orang yang mengalami kecemasan itu mereka pergi ke psikolog atau dokter atau psikiater untuk mendapatkan terapi atau obat. Namun sebaliknya, di negara-negara yang masih memiliki stigma yang tinggi terhadap gangguan mental, ya seperti di beberapa negara di bagian timur, Timur Tengah maksudnya, atau Asia Selatan, kecemasan itu sering dianggap sebagai kelemahan pribadi atau bahkan dikaitkan dengan gangguan spiritual. Nah, di dalam budaya Indonesia sendiri, stigma terhadap gangguan kecemasan itu masih cukup tinggi. Meskipun kesadaran masyarakat itu mulai meningkat, namun banyak orang juga yang mengalami kecemasan itu lebih memilih untuk mencari bantuan ke pemuka agama, dukun, atau bahkan ke pengobatan alternatif terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan untuk melakukan terapi psikologis. Nah, dalam budaya Indonesia yang sangat religius ini, kecemasan juga sering dikaitkan dengan kurangnya keimanan atau gangguan-gangguan goib. Nah, hal ini juga menyebabkan banyak individu yang merasa malu untuk mencari bantuan profesional karena takut dicap sebagai orang yang kurang bersyukur atau kurang kuat iman. Namun, dalam beberapa tahun terakhir itu dengan meningkatnya edukasi terkait kesehatan mental melalui sosial media atau komunitas, semakin banyak anak muda yang mulai memahami bahwa kecemasan adalah kondisi medis yang bisa ditangani dengan pendekatan yang ilmiah. Kemudian yang terakhir ini terkait strategi coping dan adaptasi terhadap kecemasan. Budaya itu berperan sangat penting dan sangat besar dalam menentukan bagaimana seseorang itu menghadapi kecemasan dalam dirinya. Nah, di negara-negara barat, orang itu lebih cenderung menggunakan terapi psikologis yang berbasis kognitif. Terus ada juga yang berbicara dengan temannya atau melakukan aktivitas pribadi yang seperti olahraga, yoga, atau meditasi untuk mengurangi kecemasan mereka. Nah, di sisi lain, di negara-negara Asia itu masih banyak orang yang mengandalkan keluarga, komunitas, atau bahkan praktik spiritual kecemasan yang ada dalam diri mereka. Nah, kemudian di Indonesia sendiri, strategi coping terhadap kecemasan itu seringkali berbasis pada nilai sosial dan religius. Banyak orang juga yang menganggap bahwa menghadapi kecemasan banyak orang juga yang memilih untuk menghadapi kecemasan mendekatkan diri kepada Tuhan seperti melalui doa, zikir atau ibadah. Nah, selain itu, dukungan keluarga menjadi salah satu aspek penting dalam menangani kecemasan.
Nah, dalam budaya Indonesia sendiri, bercerita kepada anggota keluarga atau teman itu sering dianggap sebagai cara yang lebih efektif daripada pergi ke psikolog. Namun, ini bisa menjadi pedang bermata. Dukungan sosial itu dapat membantu kecemasan, tapi di sisi lain, lingkungan sekitar, kalau lingkungan sekitarnya itu tidak paham, maka ya mungkin saran yang didapatkan itu hanya sekedar sabar aja atau berdoa yang banyak atau yang lain-lain, yang mana itu tidak selalu cukup untuk menangani gangguan kecemasan yang lebih serius. Nah, selain itu, adanya budaya gengsi di Indonesia itu mempengaruhi seseorang dalam mengelola kecemasan. Banyak orang juga yang merasa malu untuk mengungkapkan bahwa mereka itu mengalami kecemasan, terutama di lingkungan kerja, pendidikan, karena mereka takut dianggap lemah atau tidak mampu bersaing, sehingga akibatnya itu mereka sering menekan perasaan mereka sendiri yang dapat memperburuk kondisi kecemasan dalam jangka panjang. Kemudian kesimpulan dari ketiga poin yang sudah saya sebutkan tadi itu, secara keseluruhan, memang gangguan kecemasan itu bersifat universal, tapi itu juga dipengaruhi oleh budaya, yang mana dalam budaya individualistik itu, seperti di negara-negara barat, kecemasan lebih sering dikaitkan dengan tekanan pribadi dan lebih mudah untuk diungkapkan serta ditangani melalui bantuan profesional. Sementara dalam budaya kolektivistik seperti di Indonesia, kecemasan itu lebih banyak muncul dalam konteks sosial, sering dikaitkan dengan nilai-nilai agama dan keluarga, serta masih mengalami stigma yang cukup tinggi. Oleh karena itu, penting juga untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sesuai dengan konteks budaya Indonesia, termasuk meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan mental, serta mengurangi stigma dan mengintegrasikan pendekatan psikologis dengan nilai-nilai budaya yang dianut di masyarakat. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 untuk penyampaiannya. Kita merasa terbantu teman-teman karena dari kelompok 1 dan kelompok 2 kita diajak untuk mengidentifikasikan maladaptasi yang terjadi pada diri manusia. Yang pertama adalah soal stres dan yang kelompok kedua bahas adalah soal gangguan-gangguan ansietas. Adapun peta identifikasi ini yang saya pahami, yang saya catat, yakni bagaimana kita mengerti gangguan-gangguan ansietas itu. Lalu kemudian yang kedua, tanda-tanda atau ciri-ciri yang muncul baik secara fisiologis maupun secara psikologis. Dan kemudian bagaimana pendekatan dan penanganan intervensi itu dengan memahami pendekatan teoritis berdasarkan perspektifnya masing-masing. Ada 5 gangguan yang saya catat. Yang pertama gangguan kecemasan, kedua gangguan panik, ketiga gangguan fobia, keempat gangguan kecemasan menyeluruh, dan kelima gangguan obsesif kompulsif. Juga kelompok menarik bahwa kelompok mencirikan gangguan-gangguan ini berdasarkan perspektif dari masyarakat atau budaya. Pertama, apa makna budaya itu memaknai gangguan itu seperti apa. Lalu kemudian yang kedua, stigma apa dan bagaimana cara mencari bantuan di setiap budaya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana strategi coping sebagai cara untuk beradaptasi. Baik, kita masih memiliki waktu 11 menit. Saya akan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memperdalam materi yang sangat menarik ini. Saya buka kesempatan untuk 3 penanya. Dipersilahkan. Baik, dari Mbak Tata, raise hand, saya persilahkan. Oke, sebelumnya eh, saya mau minta tolong untuk share screen tentang apa tadi ya? Fobia. Nah, yang nomor 9 itu, Mbak. Mm-mm. Nah, di situ kan ada fobia spesifik ya, merupakan sebuah ketakutan berlebihan yang persisten terhadap objek. Nah, itu apa namanya? Biasanya
untuk mengatasi fobia-fobia tersebut itu kan kita harus datang ke ahli, mungkin ke psikolog ya. Terus kalau ada di orang sekitar kita yang sok-sokan bilang ketika kamu takut pada suatu benda atau objek, itu justru kamu harus mendekat pada objek itu biar kamu nggak takut. Pertanyaannya, apakah itu dibenarkan dalam ilmu psikologi? Terima kasih. Baik, izinkan saya menjawab. eh Mungkin tadi itu termasuk sebenarnya ada yang namanya teknik intervensi atau apa namanya modifikasi perilaku. Salah satunya itu tekniknya namanya flooding. Flooding itu artinya adalah pembanjiran yang mana itu metode ini tuh memang digunakan untuk menangani fobia, yang mana teknik ini bekerja dengan cara mengekspos individu atau seseorang secara langsung terhadap objek yang ditakutinya selama beberapa waktu atau waktu yang ditentukan oleh terapisnya. Kenapa di apa teknik flooding ini dianggap apakah benar atau enggak? Karena flooding itu seperti gini, apa penderita atau yang mengalami fobia itu dihadapkan dengan situasi dia itu didekatkan dengan objek yang ditakuti untuk mengurangi rasa takutnya. Tapi itu tidak bisa dilakukan hanya untuk hanya sekali atau dua kali, tapi secara terus-menerus dan itu harus sesuai dengan frekuensinya. Kayak semisal pertama hanya 15 detik, terus kemudian semakin lama waktunya itu ditambah. Nah, itu memang ada dari apa namanya? Salah satu teknik modifikasi perilaku itu namanya teknik flooding. Dan itu memang juga digunakan oleh terapis-terapis untuk apa namanya menangani gangguan fobia. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Mungkin ada tambahan dari teman saya Saya atau menambahkan, yang lain. Ya. Oh ya, silahkan. bahkan kalau dari buku modifikasi perilaku yang pernah saya baca, menurut saya dengan mendekatkan objek itu dibenarkan. Ada teknik yang namanya desensitisasi sistematis. Jadi pertama itu dilakukan secara bertahap. Jadi sebelum langsung ke objeknya itu diajak relaksasi. Secara pokoknya lama-lama sampai ke objeknya relaksasi, lalu membayangkan dulu, terus melihat video atau gambar pada saat pokoknya secara bertahap sampai pada objek itu. Itu dari saya. Terima kasih. Oh iya, Oke, kemudian Baik, ini saya oh ya ini mungkin saya nambahkan permisi ya. Mungkin saya menambahkan sedikit. Tadi kan saya masih menjelaskan terkait bagaimana flooding itu dilakukan. Nah, sebenarnya flooding dan mungkin yang dijelaskan suster tadi itu juga memiliki kekurangan yang mana kekurangannya itu pasti akan menyebabkan stres yang lebih tinggi atau tekanan emosional. Tapi hal ini juga tidak cocok untuk beberapa orang alias hanya orang-orang tertentu atau yang sudah mengalami sudah dilakukan asesmen terlebih dahulu oleh psikolog atau psikiater apa baru apakah orang ini tuh cocok atau enggak pakai teknik ini. Terus kemudian ada juga yang namanya resiko trauma yang itu tuh juga bisa menjadi penyebab atau menjadi kekurangan apabila itu tidak dilakukan secara benar atau tidak dilakukan oleh profesional gitu. oke Mbak. Berarti yang boleh melakukan teknik apa tadi namanya flooding, apa? Flooding. Iya, flooding itu berarti eh, hanya mungkin psikolog mungkin ya. Jadi kalau misalkan dilakukan oleh orang awam itu masih belum boleh gitu ya Mbak?
Iya, betul. Karena tadi takutnya yaitu tadi Mbak, membuat makin stres, terus habis itu malah timbul trauma yang makin ini. Nah, kenapa apa ya, teknik flooding itu sebenarnya bisa saja kalau apa namanya orangnya itu yang mau gitu loh. Semisal ada temen Mbak yang kepengen, aku kepengen ini deh, nyoba buat misal takut sama kucing, nyoba buat megang kucing gitu, Mbak bantuin gitu nggak apa-apa tapi kalau memang dianya yang mau tapi untuk keamanannya aja untuk lebih safety-nya mending dibawa ke psikolog atau profesional kalau memang fobianya itu benar-benar fobia yang sangat-sangat berat dan memang pengen sembuh gitu. Oke, baik. Mungkin saya tanya seperti ini karena saya pernah dengar dari ceritanya teman-teman. Ada salah satu teman yang dia tuh fobia sama ambulan. Jadi itu juga apa ya beresiko sebenarnya karena kan ambulan selalu berkeliaran di jalan gitu ya. Jadi dia tuh setiap mendengar sirine ambulan bahkan ketemu dengan wujudnya ambulan dia tuh akan apa langsung merem dan ya itu kan juga akan menimbulkan bahaya itu. Nah, terus apa dia sama apa teman-temannya yang lain itu dideketin sama ambulan, didengerin sirinenya ambulan. Nah, memang itu justru bukan membuat dia nggak fobia, justru makin takut gitu sekarang. Makanya berarti yang boleh melakukan apa hal ini berarti ya itu ya eh, psikolog mungkin ya. Iya, betul, Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih dari untuk kelompok Mbak Tata nampaknya sudah jelas. Kita masih, saya kira tinggal 3 menit. Bagaimana Ibu baik Ibu Husna? Apakah kita lanjut dengan sebuah pertanyaan? Monggo Romo apabila mau sudah diakhiri, kalau dari teman-teman sudah tidak ada pertanyaan, boleh kita tutup dulu. Baik, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau memperdalam materi ini? Enam. Oh. Baik, sepertinya memang kita mau merefleksikannya lebih dalam melalui pendalaman sendiri di tempatnya masing-masing. Oleh karena itu, saya mengakhiri perjumpaan presentasi kelompok 1 dan kelompok 2 dan saya kembalikan kepada Ibu Usna. Saya persilahkan, Bu. Baik, terima kasih teman-teman disampaikan kepada kelompok 1 ada Mas Adnan dan Pak Ari yang sudah secara komprehensif menjelaskan tentang stres, dan yang kelompok kedua ada Yosef, Firda, dan Adela yang sudah menjelaskan tentang gangguan ansietas. Untuk teman-teman yang tadi sudah bertugas di notulensi, mohon bantuannya untuk setelah ini dikirim juga hasil dari diskusi kita pada siang ini, dan materinya teman-teman PowerPoint-nya juga bisa diupload di Google Drive yang sudah saya sediakan ya, nanti bisa dibaca dan kita refleksi bersama-sama kembali. Nanti kalau misalkan butuh untuk diskusi lebih lanjut, kita akan mengirim recording ini kepada Bu Helga agar untuk direview dengan beliau sekaligus dinilai seperti itu. Nah, tadi juga presensi sudah saya screenshot gitu ya di awal dan di akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kita di applause untuk teman-teman semuanya hari ini. Oke, luar biasa sekali meskipun online masih semangat dan bertahan ya sampai di jam-jam injury time menuju siang ini. Terima kasih teman-teman. Mungkin kita akhiri dulu perkuliahannya pada siang hari ini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Nanti untuk minggu depan
jadwal perkuliahan dan informasi selanjutnya. Apabila ada informasi dari Bu Helga, nanti saya sampaikan di grup seperti biasa. Terima kasih. Mari kita akhiri perkuliahan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, Mbak minta tolong itu Waalaikumsalam. absennya di mana? Nah, Terima kasih. Absennya di mana? sudah di screenshot, nggak ada print screen. Kita Ya, oke foto oke. bersama. Mau foto bersama? Nah, boleh. Saya izin ya, nggak on Oke. cam. Oke. Iya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya simpan dulu. Yang nggak on cam itu siapa ya? Saya. Langsung Mbak DO, Mbak. Tata. Nggak on cam langsung DO. Ya, oke, langsung dulu ya. 1, 2, 3 Misal. lagi ya. Tadi yang Pak Ari juga sudah saya ini kok screenshot di awal. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa ya. Selamat beristirahat. Terima kasih Mbak Usna. Baik, terima Ya. kasih. Terima kasih. Izin live. Monggo, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Ibu.